Hai teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya Pandu Median Pratama. Pada kegiatan kali ini kita akan memahami unsur pembangun puisi. Mari kita belajar. Setelah kita mengetahui pengertian, jenis dan bentuk penyampaian puisi, sekarang kita simak apa saja unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama, majas dan irama. Teks puisi merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Teks puisi mengutamakan majas dan juga irama. Apa sih majas? Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Nah, irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan juga bahagia. Yang berikutnya adalah penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Hal itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Yang selanjutnya ada kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya seperti rantai dan padi kapas dalam lambang Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka, dan lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami secara umum. Untuk kata-kata dalam puisi seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Nah, yang berikutnya ada pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Kata-kata yang digunakan penyair membuat pembaca seolah-olah mendengar suara. Ini biasanya disebut sebagai imajinasi auditif. Lalu bisa juga melihat benda-benda atau biasanya disebut sebagai imajinasi visual, dan juga bisa juga meraba atau menyentuh benda-benda. Biasanya disebut sebagai imajinasi taktil. Nah, yang selanjutnya struktur batin puisi itu ada beberapa. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan penyair. Tema biasanya tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Tema yang diungkapkan merupakan penggambaran suasana batin atau juga berupa respon penyair terhadap kenyataan sosial budaya. Yang kedua, nada dan suasana. Nada mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi ia akan menggunakan imaji-imaji, majas, serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. Yang berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Bagaimana teman-teman? Kita jadi semakin paham dengan banyak aspek tentang puisi kan? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.